Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali perkuliahan kita tentang bank dan non-bank ya. Financial institution atau lembaga keuangan, bank dan non-bank. Saat ini kita masuk ke perkuliahan ke-7, kita akan membahas tentang perusahaan pembiayaan dan leasing ya. Dan perusahaan pembiayaan ini termasuk dalam lembaga keuangan non-bank. Seperti biasa saya akan mengutip sebuah hadis ya, yang artinya orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiar atau membatalkan atau melanjutkan transaksi selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang. Muttafaqun alaihi, hadis Bukhari dan Muslim. Nah, kaitan hadis ini dengan pembahasan kita adalah bahwa jual beli itu adalah menjadi salah satu akad yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan ya, dalam bertransaksi dengan nasabahnya. Nah, jadi kaitannya bahwa kita nanti akan membahas dari sisi syariah, ada akad syariah jual beli, yaitu antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan. Berikut adalah gambaran besar ya dari perkuliahan kita. Saat ini kita masuk ke akan membahas tentang lembaga keuangan non bank, dan untuk pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang perusahaan pembiayaan. Tujuan pembelajaran ya, peserta didik memahami tentang model bisnis dan produk dari perusahaan pembiayaan dan leasing. Adapun materi pembelajaran yang akan kita diskusikan, pertama dari sisi definisi, kedua model bisnis, ketiga produk pembiayaan atau leasing, yang keempat ada akad syariah, dan terakhir ada manajemen risiko. Nah, secara definisi teman-teman kita sudah pernah bahas ya, bahwa lembaga keuangan itu bisa diklasifikasi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Ya, bedanya adalah ketika lembaga keuangan bank itu dia memiliki hak untuk menghimpun dana dari masyarakat ya, secara langsung ya. Sementara kalau non bank itu dia tidak memiliki hak untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat. Ya, bedanya di situ, depository dan non depository. Nah, perusahaan pembiayaan dia akan masuk ke lembaga keuangan non bank ya. Sama nanti juga ada perusahaan pembiayaan yang konvensional dan perusahaan pembiayaan yang syariah, terutama terkait dengan akad atau transaksinya ya. Nah, definisi perusahaan pembiayaan yaitu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan atau jasa untuk aktivitas usaha atau investasi ataupun untuk pemakaian atau konsumsi dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Nah, jadi ini adalah aktivitas utamanya dari perusahaan pembiayaan adalah pembiayaan ya. Dia menyalurkan pembiayaan, dia istilahnya memberikan pembayaran atau uang kepada nasabahnya dalam bentuk pembiayaan gitu ya. Perusahaan pembiayaan atau Fincoy ini adalah finance company ya, termasuk lembaga keuangan non bank yang tidak berhak untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat atau non depository. Model bisnisnya kurang lebih bisa digambarkan sebagai berikut ya. Kita lihat di sini ada pihak nasabah, ada pihak showroom, contohnya ini ya. Ini ada pihak perusahaan pembiayaan dan juga ada pihak kreditur atau investor. Pertama, nasabah ingin membeli kendaraan secara kredit ya. Nasabah kemudian datang ke showroom, kemudian memilih unit di showroom. Kemudian nasabah memberikan data diri sebagai syarat pengajuan kredit dan nasabah wajib memberikan DP uang muka untuk unit tersebut. Nah, ini DP nanti ada pembahasan lebih lanjut ya, jumlahnya berapa dan nah, jadi pertama nasabah ingin membeli unit secara kredit, dia datang ke showroom, dia milih unit, kemudian dia bilang ke showroom, Pak saya mau beli secara kredit, kemudian dimintakan data diri ya seperti KTP, KK dan seterusnya, dan juga uang muka. Nah, uang mukanya berapa gitu ya. Kemudian setelah itu pihak showroom akan menginfokan kepada Fincoy Finance Company ke perusahaan pembiayaan bahwa ada nasabah yang ingin mengambil unit secara kredit gitu ya. Dan proses ketiga, di sini proses ketiga, Fincoy menghubungi nasabah perihal pengajuan kredit pembiayaan. Halo Pak, benar Pak, Bu, benar ya mengambil kredit seperti itu. Kemudian Fincoy menginformasikan perihal persyaratan yang harus dilengkapi. Nah, syarat-syaratnya 1, 2, 3 ya, dokumen KTP, KK, rekening listrik dan seterusnya. Kemudian Fincoy melakukan survei kelayakan nasabah. Ya, sama ya seperti bank ya. Ada survei kelayakan nasabah. Nah, ini di survei apa yang dianalisis ya, masalah kemauan dan
kemampuan dari nasabah untuk apa? Untuk membayar angsuran ya. Karena ini kan nantinya akan nasabah akan eh, istilahnya mengambil pembiayaan ya, atau ngutang atau ngambil kredit ya. Di situ bagaimana caranya nasabah membayar angsuran ya. Bagaimana kemauan dan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Jika setujui, maka Vincoy menginformasikan kepada pihak showroom untuk mengirimkan unit kepada nasabah ya. Oke. Kemudian pembiayaan akan menghubungi pihak showroom. Oke, Bapak A, Bapak Fulan bin Fulan sudah disetujui, silakan dikirim unitnya. Kemudian dikirim. Setelah unitnya dikirim, kemudian finance company mencairkan kredit pembiayaan kepada showroom ya. Nah, pencairannya berapa? Pencairan itu adalah harga OTR dikurangi DP nasabah. Contoh harga unit 20 juta, DP nasabahnya misalnya 3 juta, maka pencairan kepada pihak showroom adalah 20 dikurang 3 juta sama dengan 17 juta gitu ya. Nah, setelah itu nasabah membayar angsuran setiap bulan sampai habis masa tenor atau jangka waktu kredit gitu ya. Nah, yang kelima, Vincoy ini bisa mendapat dana modal dari pihak lain seperti bank ataupun kreditur lainnya. Nah, ini pendanaan dari untuk perusahaan untuk Vincoy-nya ya. Dia bisa ada pendanaan modal ya. Nah, dari skema ini kita bisa melihat bahwa model bisnis perusahaan pembiayaan adalah untuk mengenerate income ya. Income dari mana? Dari selisih pencairan dengan total angsuran nasabah. Nah, jadi pencairan yang di sini tadi 17 juta, maka itu selisihnya adalah kurang lebih ya. Simpelnya itu dari total angsuran yang dibayar nasabah. Misal total angsurannya 30 juta, maka 30 dikurang 17. Nah, itulah pendapatan dari perusahaan pembiayaan. Kurang lebih seperti itu ya. Ini gambarannya. Jadi model bisnisnya adalah perusahaan pembiayaan mengenerate income dari selisih pencairan dengan total angsuran nasabah. Kurang lebih seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Baik, kita lanjut. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi 1. Pembiayaan investasi, 2. Pembiayaan modal kerja, yang ketiga pembiayaan multiguna dan atau kegiatan usaha pembiayaan lain yang berdasarkan persetujuan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ya. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, perusahaan pembiayaan dapat melakukan sewa operasi atau operating lease dan atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, ini kurang lebih sebenarnya ada tiga bentuk kegiatan usaha ya, investasi, modal kerja, dan multiguna. Tapi juga ada kebebasan dari perusahaan pembiayaan untuk berkreasi atau membuat produk-produk baru selama disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan gitu ya intinya. Jadi ada tiga poin ini: investasi, modal kerja, dan multiguna. Plus produk lain selama disetujui oleh OJK. Jadi kita masuk ke cara pembiayaan. Ada beberapa cara pembiayaan yang dapat digunakan oleh perusahaan pembiayaan ya. Tergantung pada kebutuhan debitur dan tujuan pembiayaan. Yaitu ada financial lease ya, sewa pembiayaan. Adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang atau oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. Yang kedua ada sales and leaseback, yang selanjutnya disebut jual dan sewa balik, adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa dan pembiayaankan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama. Nanti detailnya lebih lanjut ya. Yang ketiga factoring atau selanjutnya disebut anjak piutang, adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Nah, ini adalah jual beli piutang. Jadi teman-teman punya piutang, itu bisa dijual ya, dan diperjualbelikan piutang tersebut. Ada dua macam ya, factoring with recourse dan factoring without recourse. Yang keempat, pembelian dengan pembayaran secara angsuran, adalah kegiatan pembiayaan barang dan atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang dan atau jasa dengan pembayaran secara angsuran. Nah, ini tadi yang simpel ya. Beli unit, beli kendaraan, kemudian dibayar secara angsuran. Yang kelima ada pembiayaan proyek, adalah pembiayaan yang diberikan untuk pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukan beberapa jenis barang modal dan atau usaha atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan proyek tersebut. Yang keenam, pembiayaan infrastruktur adalah pembiayaan yang barang dan atau jasa untuk pembangunan infrastruktur. Nah, ini kurang lebih cara-cara pembiayaan ya. Ada 6. Nah, ini kita detailnya financial lease. Financial lease yang selanjutnya disebut sewa pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. Seperti ini skemanya. Jadi ada 3 pihak di sini. Ada supplier, ada lessee, ada lessor ya.
kurang lebih sama ya. Lesi itu debitur, kemudian lessor ini adalah perusahaan pembiayaan, dan supplier itu dari showroom kalau tadi ya kita atau supplier atau pemasok. Lesi debitur memilih barang modal di supplier, penjual atau penjual barang modal. Kemudian lesi mengajukan permohonan direct financing lease kepada lessor, sama tadi ya. Nasabah ke showroom, pilih unit, kemudian mengajukan aplikasi. Lessor menyetujui permohonan DFL yang diajukan oleh lesi. Lesi membayar deposit kepada lessor atas barang modal. Nah, ini bisa tadi diumpamakan seperti DP ya, uang muka. Lessor membayar kepada supplier atas nilai barang modal yang akan dipergunakan oleh lesi. Nah, ini tadi pencairan ya, nomor 5 sorry. Tadi pencairan dari financial company ke supplier atau ke showroom. Yang keenam, supplier mengirim barang modal kepada lesi tadi ya, itu dikirim. 7, lesi membayar sewa kepada lessor setiap bulannya. Nah, tadi ini bayar angsuran, kurang lebih sama ya. Seperti ini skemanya. Ada lesi atau nasabah, lessor perusahaan pembiayaan, ada supplier tadi kita umpamanya adalah showroom seperti itu. Kemudian yang kedua, sales and leaseback ya. Yang selanjutnya disebut jual dan sewa balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa pembiayaankan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama. Ini hanya dua pihak, ada seller, ada lessor ya, pembeli. Lesi penjual menjual barang dan mengajukan permohonan sewa pembiayaan kepada lessor. Nah, ini jadi ini si nasabah dia ngejual ke Vincoy ini, menjual ke perusahaan pembiayaan, dijual, kemudian lessor menyetujui permohonan sewa pembiayaan yang diajukan oleh lesi dan mencairkan dana. Nah, jadi dapat dana nih si lessornya. Lesi membayar deposit kepada lessor, tadi DP ya. Lesi membayar sewa kepada lessor setiap bulannya, sama tadi bayar angsuran. Pada akhir masa sewa, lesi dapat melakukan opsi beli barang modal kepada lessor. Nah, itu ya. Jadi kurang lebih sama, ini hanya dua pihak saja. Dan pada akhir masa sewa, lesi dapat melakukan opsi beli barang modal kepada lessor. Jadi pindah kepemilikan. Dia pada saat masa sewa, barang itu masih milik lessor. Kemudian pada akhir masa akhir masa sewa, dia bisa ada opsi untuk memiliki atau dijual kepada pihak nasabah atau seller atau penjual gitu ya. Yang ketiga, factoring yang selanjutnya disebut anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan. Berikut pengurusan atas piutang tersebut ya. Ada klien, ada debitur, ada pelanggan, ada faktor perusahaan pembiayaan. Nah, ya. Klien debitur menjual barang kepada pelanggan secara kredit. Nah, ini klien menjual barang kepada pelanggan secara kredit. Klien memberikan dokumen berupa tagihan piutang invoice kepada perusahaan faktor, perusahaan pembiayaan. 3. Perusahaan pembiayaan membayarkan sebagian dari nilai dokumen kepada debitur. 4. Perusahaan pembiayaan menagih piutang kepada pelanggan sesuai tanggal jatuh tempo dokumen. Kelima, pelanggan membayar seluruh nilai tagihan piutang kepada perusahaan pembiayaan. Keenam, perusahaan pembiayaan membayarkan sisa nilai dokumen tagihan piutang kepada debitur. Jadi yang utang itu adalah antara pelanggan dengan kliennya terjadi utang piutang, kemudian piutang tersebut dibayarkan oleh perusahaan pembiayaan ya, faktor di sini sebutnya. Misalnya piutangnya ada 100 juta, misalnya dibayarkan oleh faktornya 100 juta gitu ya. Nah, ini adalah factoring atau anjak piutang atau jual beli piutang ya. Nah, factoring bisa ada dua ya. Ada factoring with recourse yang selanjutnya disebut dengan anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang ya. Yaitu penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan. Atau without recourse, itu tanpa pemberian jaminan. Yaitu perusahaan pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan. Ya, jadi ini kalau ini masih ada jaminan dari kliennya, dari debitur tadi. Kalau ini tidak ada jaminan dari klien atau debitur ya. Yang keempat, pembelian dengan pembayaran secara angsuran adalah kegiatan pembiayaan barang dan atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang dan atau jasa dengan pembayaran secara angsuran. Nah, ini contohnya. Ini 3 lagi ya. Debitur, perusahaan pembiayaan, dan penyedia barang, jasa atau supplier. Tadi kita pakai showroom. Ini tadi ada nasabah, di sini ada perusahaan pembiayaan. 1. Debitur memilih barang atau jasa yang akan dibeli dan membayar sejumlah uang muka dari DP ya.
Dua, debitur mengajukan permohonan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan. Ketiga, perusahaan pembiayaan menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh debitur. Yang keempat, perusahaan pembiayaan menerbitkan surat pesanan atau purchase order atas nama debitur dan membayar sisa pembayaran kepada supplier. Kelima, supplier memberikan barang atau jasa yang dibeli kepada debitur. Keenam, supplier menyerahkan tanda terima barang kepada perusahaan pembiayaan atas barang yang telah diberikan kepada debitur. Ketujuh, debitur membayar angsuran kepada perusahaan pembiayaan. Ya, kurang lebih sama ya. Kalau debitur dia pilih barang ke supplier, supplier kemudian mengajukan melaporkan kepada pihak perusahaan pembiayaan pada nasabah ingin mengajukan aplikasi kredit, kemudian disurvei dan seterusnya disetujui, barang yang dikirim, kemudian debitur membayar angsuran kepada perusahaan pembiayaan gitu ya, kurang lebih. Kemudian perusahaan pembiayaan infrastruktur. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur. Hingga saat ini ketentuan untuk perusahaan pembiayaan infrastruktur masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 PMK 10 2009 tentang perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi 1. Pemberian pinjaman langsung ya, direct lending atau pembiayaan infrastruktur, refinancing atau infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, dan atau pemberian pinjaman subordinasi, subordinate loans yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur ya. Jadi bisa langsung pada saat membangun infrastruktur atau refinancing atau infrastruktur yang sudah jadi, atau pinjaman subordinasi misalnya patungan ya ini ya untuk infrastruktur. Nah, ini beberapa jenis infrastruktur. Yang pertama ada transportasi ya, contohnya pelabuhan, bandar udara seperti itu. Ada jalanan juga, jalan tol, jembatan tol ya, pengairan misalnya saluran pembawa air baku, air minum ya, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum. Yang kelima ada air limbah ya, contohnya pengolahan air limbah, jaringan pengumpulan jaringan utama dan seterusnya. Yang keenam ada infrastruktur telekomunikasi, contohnya jaringan telekomunikasi. Ketujuh ada ketenaga listrikan seperti pembangkit, transmisi ya, distribusi. Yang kedelapan minyak dan gas bumi ya, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan seterusnya. Dan infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam huruf A sampai dengan huruf H atas persetujuan menteri ya. Jadi selain ini masih ada infrastruktur lain yang tidak termasuk dari 8 jenis ini dengan atas persetujuan menteri gitu ya. Kemudian ada perusahaan model Ventura. Ini merupakan salah satu perusahaan pembiayaan ya, tapi fokusnya pada kegiatan usaha model Ventura. Usaha model Ventura itu adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur ya. Jadi kegiatan usaha perusahaan model Ventura adalah satu, penyertaan saham, pembelian obligasi atau konversi, pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan usaha, startup dan atau pengembangan usaha, serta pembiayaan usaha produktif. Selain keempat jenis kegiatan tersebut, sebuah PMV penanaman model Ventura juga diberikan peluang untuk melakukan kegiatan jasa berbasis fee dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK. Jadi intinya model Ventura ini adalah ngasih modal gitu ya. Ini modal ya, model Ventura. Dia ngasih modal. Modal apa? Dalam bentuk saham ya, contohnya. Modal dalam bentuk saham, dalam bentuk pembelian obligasi, surat utang ya. Ataupun biasanya untuk startup ya, perusahaan-perusahaan rintisan. Dan juga pembiayaan usaha produktif. Yang dia modalin ya. Itu ya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, produk pembiayaan atau leasing ya. Jadi ada 3 macam ya, pembiayaan investasi, modal kerja dan multiguna ya. Pembiayaan investasi, kita masuk ke pembiayaan investasi yang pertama, yaitu adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha atau investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha atau investasi yang diberikan kepada debitur ya. Contohnya contoh barang yang dapat dibiayai misalnya traktor ya, bus, mesin, gedung dan jembatan ya. Contoh jasa yang dapat dibiayai misalnya jasa arsitek dan notaris ya. Jadi ini untuk investasi ya. Di sini ada beberapa karakteristik ya. Debiturnya harus ada usaha produktif, harus punya ide pengembangan usaha produktif, ada bentuknya bisa badan usaha atau perorangan ya. Jadi debiturnya bisa perorangan juga, bisa badan usaha juga. Caranya ada finance lease, sales and lease back ya, tadi ya, cara-cara pembiayaan, factoring with recourse, pembelian dengan pembayaran secara angsuran, pembiayaan project ataupun pembiayaan infrastruktur. Jangka waktu biasanya lebih dari 2 tahun. Nah, khusus factoring tadi hanya piutang maksimal 10 tahun. Nah, ini contohnya
Persyaratan untuk perusahaan pembiayaan memiliki ekuitas minimal 100 miliar ya, khusus untuk pembiayaan infrastruktur, tingkat keuangan minimal sehat, ukuran ekuitas sampai 1 triliun dan memiliki SOP pembiayaan infrastruktur. Nah, ini contohnya. Ini untuk persyaratan untuk perusahaan pembiayaan. Yang kedua, pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja yakni pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dalam jangka waktu maksimal 2 tahun. Contoh pengeluaran yang dapat dibiayai misalnya pembayaran utang dagang kepada pemasok barang dan jasa dan pembayaran bonus atau karyawan-karyawati ya. Nah, ini ada debiturnya, misalnya dia sama ya, punya usaha produktif, punya ide pengembangan usaha yang produktif, dan juga badan usaha atau perorangan. Caranya sales and leaseback, factoring with recourse, factoring without recourse, dan fasilitas modal usaha. Jangka waktu maksimal 2 tahun. Persyaratan untuk Fincoy ya, perusahaan pembiayaan memiliki ekuitas minimal 100 miliar dan tidak boleh melakukan transaksi factoring with recourse dengan perusahaan pembiayaan lainnya. Nah, ini modal kerja ya. Berarti investasi dengan modal kerja adalah kalau kita modal kerja itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha. Jadi misalnya teman-teman manufacturing dari mulai bahan baku, bahan setengah jadi, bahan baku, bahan mentah, barang setengah jadi sampai ke barang jadi outputnya. Nah, itu adalah satu siklus aktivitas ya. Jadi dari bahan mentah sampai barang jadi itu satu siklus usaha. Nah, kalau investasi dia beda, dia barang-barang investasi seperti pabrik itu kan tidak habis ketika barang outputnya jadi kan tidak mungkin habis pabriknya gitu ya. Atau mungkin tadi traktor ya, untuk usaha pertanian. Jadi itu. Nah, ini kalau modal kerja lebih ke pengeluaran dalam satu siklus usaha gitu ya poinnya. Baik, yang ketiga adalah pembiayaan multiguna. Pembiayaan multiguna yakni pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian atau konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Nah, ini konsumsi ya, yang tidak ada kaitan dengan usaha dengan investasi. Contoh pengadaan barang atau jasa yang dapat dibiayai misalnya sepeda motor, mobil penumpang, komputer, ya, biaya kuliah, biaya operasi, dan ongkos naik haji. Ongkos naik haji sebenarnya ini masih ini ya, umroh sih sebenarnya. Kalau umroh masih bisa, tapi kalau ONH sepertinya tidak, sudah ada revisi ya, tidak bisa. Kemudian pembiayaan multiguna adalah pembiayaan yang paling banyak diminati karena dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumsi ya. Nah, ini jenis debiturnya bisa perorangan untuk pemakaian konsumsi. Jadi tidak ada hubungan untuk investasi dan juga tidak ada hubungan dengan modal kerja. Nah, ini untuk konsumsi ya. Motor ya. Walaupun untuk kerja tapi secara teorinya dia tidak bisa membuat suatu produk kan. Kalau kita bicara mesin produksi kan dia bisa buat satu produk. Kalau kita bicara misalnya bahan mentah, dia akan digunakan untuk proses produksi seperti itu. Ya, untuk konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha. Caranya finance lease, pembelian dengan pembayaran secara angsuran ya tadi ya. Jangka waktu tidak diatur ya, tapi biasanya sih antara maksimal tuh sekitar 5 tahun 6 tahun ya maksimal. Persyaratan untuk perusahaan pembiayaan, untuk existing perusahaan pembiayaan ekuitasnya boleh di bawah 100 miliar tapi di atas 40 miliar sampai dengan 30 Desember 2019. Nah, ini yang berbeda. Jadi ada 3 ya. Pembiayaan investasi terkait dengan barang dan jasa investasi. Yang kedua, modal kerja, yaitu terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus usaha. Yang ketiga adalah multiguna. Ini bisa apa saja. Yang pasti dia di luar untuk investasi dan di luar untuk modal kerja gitu ya. Ini bebas. Nah, kemudian kita masuk ke akad syariah. Akad syariah dalam perusahaan pembiayaan itu yang pertama bisa menggunakan akad murabaha ya. Itu adalah akad jual beli antara nasabah dengan Fincoy. Nasabah membeli barang dengan membayar harga pokok dan margin. Pembayaran dilakukan secara angsuran. Ya, jadi dia nasabah beli motor, dia beli harga 10 juta, perusahaan pembiayaan ngambil margin misalnya 3 juta, berarti si nasabah harus bayar 13 juta selama masa tenor ya. Objek akad adalah barang yang dapat diperjualbelikan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ya tentu barangnya harus benar ya, bukan barang yang dilarang oleh syariah. Pendapatan Fincoy diperoleh dari margin atau selisih harga tadi ya. Beli 10 juta, dijual 13 juta, maka pendapatannya diperoleh dari atau profitnya diambil dari 3 juta tersebut. 13 dikurang 10, 3 juta. Contohnya nasabah berniat untuk membeli kendaraan, kemudian memilih unit yang diinginkan di showroom. Fincoy membeli unit tersebut dan menjual kepada nasabah dengan mengambil margin. Jadi dibeli dulu oleh perusahaan pembiayaan, kemudian dijual kembali kepada nasabah.
Nasabah membeli unit dari Vincoy dan membayar secara mengangsur sesuai perjanjian. Nah, dasar hukumnya bisa dilihat ya, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04 DSN MUI 4 2000 tentang murabahah. Yang kedua adalah akad ijaroh ya. Akad ijaroh itu adalah akad sewa menyewa antara nasabah dengan Vincoy atau finance company. Nasabah menyewa barang yang dalam hal ini milik Vincoy. Ya, ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri ya. Jadi di sini nasabah sewa barang kepada perusahaan pembiayaan. Nah, dari sewa itu perusahaan pembiayaan mendapatkan ujroh atau upah ya. Objek ijaroh adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. Jadi ini manfaat ya, bukan barangnya, bukan jasanya, tapi manfaat dari menggunakan barang atau jasa tersebut. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Ya, misalnya sewa motor, sewa mobil itu kan jelasnya manfaatnya ya. Yang ketiga, manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan atau tidak diharamkan. Ya, itu yang penting karena dia harus sesuai dengan syariah. Ya, ya itu jadi tiga poin ya terkait dengan ijaroh ini. Pertama, objek itu adalah manfaat ya, manfaat bukan barangnya, bukan jasanya, tapi manfaat dari penggunaan barang atau jasa tersebut. Yang kedua, manfaat barang tersebut atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Dan manfaat tersebut harus sesuai dengan syariat ya, artinya bukan sesuatu yang diharamkan. Nah, kemudian pendapatan Vincoy atau pendapatan perusahaan pembiayaan diperoleh dari upah sewa atau ujroh. Dasar hukumnya Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 9 garis miring DSN MUI garis miring 4 Romawi garis miring 2000 tentang pembiayaan ijaroh ya. Kemudian ada ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT, biasanya disingkatnya, adalah akad sewa menyewa antara nasabah dengan finance company dengan opsi pada akhir masa sewa terjadi perpindahan kepemilikan, itu dari milik Vincoy menjadi milik nasabah. Nah, beda tadi ya, ini sama sewa menyewa akadnya, tapi ada muntahiyah bitamlik diakhiri dengan pemindahan kepemilikan ya. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ujroh dengan opsi pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Perpindahan kepemilikan menggunakan akad hibah atau jual beli ya. Jadi nanti di akhir masa tenor atau di akhir masa sewa, nasabah bisa punya opsi untuk membeli barang tersebut. Nah, dari sisi perusahaan pembiayaan, akad yang digunakan bisa dengan akad hibah, dia ngasih aja ke si nasabah, atau ada akad jual belinya. Nah, ini sama ya. Terkait dengan objek ijaroh adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. Kemudian manfaat barang atau jasa tersebut harus dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang ketiga, manfaat barang atau jasa tersebut harus bersifat dibolehkan oleh syariat atau tidak diharamkan. Nah, pendapatannya sama dari sewa, upah dari pendapatan finance company diperoleh dari upah sewa atau ujroh. Dasar hukumnya Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 27 garis miring DSN strip MUI garis miring 3 Romawi garis miring 2002 tentang al-ijaroh al-muntahiyah bi at-tamlik ya. Ini bedanya ijaroh dengan IMBT adalah IMBT ada opsi untuk pemindahan kepemilikan dari milik finance company kepada milik nasabah, gitu ya, beda di situ ya. IMBT. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya terkait dengan manajemen risiko ya. Perusahaan pembiayaan itu adalah lembaga keuangan yang berarti dia mengelola keuangan ya, mengelola uang terutama dalam hal penyaluran dana ya, kepada masyarakat ya. Kalau kita bicara bank ada penghimpunan dana dan ada penyaluran dana. Kalau kita bicara pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan maka dia hanya ada aktivitas untuk menyalurkan dana atau penyaluran kredit atau pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan, perusahaan pembiayaan atau leasing harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai. Ya, sama seperti bank ya. Dia harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai. Risiko perusahaan pembiayaan atau leasing kurang lebih sama dengan risiko yang dihadapi perbankan pada aktivitas penyaluran dana. Kurang lebih ya. Ini kurang lebih ada 3 risiko yang cukup utama lah ya. Yang cukup utama. Pertama adalah risiko kredit atau pembiayaan. Itu nasabah gagal bayar ya. Tadinya setelah nasabah terima unit, kemudian nasabah membayar angsuran setiap bulan.
sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Nah, tapi setelah jatuh tempo nasabah belum bayar. Nah, berarti nasabah di sini terjadi risiko kredit ya. Atau nasabah mungkin gagal bayar mungkin karena memang dari awal dia sudah tidak beres gitu ya. Memang dari awal dia tidak niat untuk ngambil kredit, dia memang niatnya niat jahat ya untuk misalnya menggelapkan unit seperti itu ya. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana cara mitigasinya? Pertama, tentu finance company atau pembiayaan harus melakukan survei kelayakan dengan benar untuk menilai kemauan dan kemampuan dari nasabah. Nah, ini poin penting ya. Sebelum dicairkan, pada saat pengajuan itu perusahaan finance atau perbankan juga ya termasuk harus melakukan analisis terhadap calon nasabah. Apa yang dianalisis ya kemauan dan kemampuan dia dalam membayar angsuran, itu poinnya ya. Yang kedua adalah risiko operasional, itu proses tidak berjalan dengan baik ya, ataupun terjadi kecurangan atau fraud. Ya. Proses tidak berjalan dengan baik, misalnya ada beberapa, misalnya di kantor perusahaan pembiayaan ada kasir yang menerima pembayaran angsuran, ada 2 kasir tapi prosesnya beda-beda. Yang satu diberikan kwitansi, yang satu tidak. Nah, itu kan prosesnya tidak benar ya, ada proses yang tidak standar. Seharusnya siapapun kasirnya dia harus sama prosesnya ya. Nasabah harus terima kwitansi misalnya gitu, jangan yang satu dapat yang satu enggak. Nah, ini kan ada yang salah berarti. Kemudian cara mitigasi gimana ya, kita buat SOP, standar operating procedure ya, bagaimana proses kerja yang baik dari masing-masing PIC, dari masing-masing fungsi, supaya prosesnya standar, tidak ada yang beda. Walaupun orangnya beda tapi prosesnya tetap sama ya. Yang kedua, terjadi kecurangan atau fraud. Misalnya contoh ada bagian keuangan misalnya menggelapkan uang. Nah, itu kan fraud ya, curangan. Nah, bagaimana cara memitigasinya? Ya kita harus lakukan audit secara rutin ya. Jadi pemeriksaan, diaudit prosesnya seperti apa. Kalau ada yang tidak sesuai, itu harus dikonfirmasikan kepada pihak terkait ya. Nah, jadi yang ketiga adalah risiko hukum. Terjadi permasalahan hukum, misalnya nasabah menuntut perusahaan pembiayaan karena ya proses-proses tertentu ya, misalnya seperti itu, teman-teman mungkin ya ada masalah ya pada saat unit ditarik atau diambil seperti itu ya. Cara mitigasi adalah proses dilakukan sesuai aturan hukum, seperti penandatanganan akad kredit atau pembiayaan. Nah, jadi harus dipastikan bahwa si nasabah memang benar menandatangani perjanjian kredit atau pembiayaan ya. Dan juga ada jaminan kebenaran yang didaftarkan kepada pihak notarisnya. Jadi ini secara ya intinya adalah bagaimana bisa menjalankan ketentuan hukum atau aturan yang berlaku, gitu aja sih. Nah, jadi ini ada tiga risiko utama ya yang mungkin dihadapi oleh perusahaan pembiayaan. Yang pertama adalah risiko kredit, nasabah gagal bayar. Yang kedua risiko operasional, baik secara proses maupun secara kesalahan people atau manusia. Yang ketiga adalah risiko hukum. Nah, ini makanya harus semua proses dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, selain tiga ini juga masih ada risiko-risiko lain ya, risiko di atas. Seperti misalnya Vinco juga menghadapi risiko lain seperti risiko reputasi ya, risiko kepatuhan, dan risiko yang terkait dengan syariah ya, karena ini juga ada aspek syariahnya. Kemudian yang selain tiga ini juga ada yang mungkin yang sekarang sedang cukup menjadi perhatian ya, itu risiko cyber ya, karena segala sesuatu sekarang sudah digital, sehingga terjadi peningkatan risiko cyber ketika ada misalnya ada data pribadi yang disalahgunakan seperti itu ya, ada data pribadi yang dicuri, pencurian data, password, apalagi skimming dan seterusnya ya. Itu juga menjadi poin-poin diskusi yang atau menjadi risiko, salah satu jenis risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan ya, baik bank maupun non bank. Baik, kita masuk ke sesi terakhir, take away ya, adalah atau kesimpulan. Perusahaan pembiayaan dan leasing atau Vinco adalah salah satu lembaga keuangan non bank atau non depository. Non depository yaitu tidak berhak melakukan aktivitas penghimpunan dana. Model bisnis Vinco adalah memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan beragam cara pembiayaan ya. Tadi macam-macam ya. Ada financial lease, lease back dan seterusnya. Yang ketiga, produk pembiayaan kita bagi tiga ya, investasi, modal kerja, dan multiguna. Walaupun ada peluang untuk
membuat produk baru di luar tiga ini selama mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan atau OJK. Kemudian perusahaan pembiayaan dan leasing atau fintech dapat diklasifikasi menjadi konvensional dan syariah. Nah, bisa ada konven, ada syariahnya juga. Akad syariah yang digunakan antara lain ya, contohnya dalam murabahah, jual beli ya. Nasabah beli motor, kemudian motor tersebut dibeli dari fintech ya, dari bank. Kemudian fintech atau bank mengambil margin dari harga jual gitu ya. Merubah ijaro, sewa, unit itu milik perusahaan pembiayaan yang disewa oleh nasabah, dan ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT. Nah, ini bedanya, sama-sama sewa tapi di akhir masa sewa ada opsi untuk menjadi milik si nasabah unit tersebut ya. Terakhir, perusahaan pembiayaan dan leasing atau fintech memiliki risiko yang mirip dengan perbankan ya, kurang lebih mirip ya, karena sama-sama lembaga keuangan, sama-sama mengelola uang gitu ya, terkait dengan uang lah gitu. Risiko tersebut harus dikelola dengan baik untuk mencegah kerugian ya. Tentu tiap-tiap risiko tadi ya, risiko kredit, operasional ataupun risiko hukum harus dikelola dengan baik sehingga perusahaan pembiayaan tidak sampai mengalami kerugian ya. Jadi kalau nasabah gagal bayar itu kan merugikan perusahaan ya. Atau ada karyawan yang menggelapkan uang, itu kan juga kerugian juga buat perusahaan. Atau ada masalah hukum, itu juga rugi juga ya, bisa dituntut secara perdata maupun ongkos untuk mengurus perkara tersebut. Baik, kurang lebihnya kita sampai pada akhir. Ini adalah referensi yang bisa dibaca lebih lanjut ya untuk pengalihan materi. Kita masuk ke akhir sesi. Jadi saat ini kita telah selesai membahas tentang perusahaan pembiayaan yang merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang sesi tanya jawab, silakan jika ada yang ingin tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.